처음 보는 또 다른 세상 땀에 잔뜩 벤치만 난 넌 뭔가 이상했었던 난 다 됐어 너 변했어 우리 대화는 숙제 I miss the taste of the sweet life. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Sehat Bu. Baik, walaupun kita di tengah pandemi COVID-19, tetapi kita tetap semangat dan kita tetap jaga kesehatan. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, marilah kita berdoa. Silakan Melvin, pimpin doa dulu. Ya, terima kasih Melvin. Sekarang Ibu akan cek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semangat, pintar semua. Nah sekarang sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bertanya dulu. Dan ini jawabannya harus dijawab dengan jujur. Siapa yang pernah ke pasar? Iya. Apa yang kamu lihat di pasar? Banyak orang dan banyak pembeli. Banyak penjual dan banyak pembeli. Pintar. Nah, dari pertanyaan tadi itu sangat berkaitan dengan materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang interaksi sosial. Yang namanya interaksi sosial itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan siapa saja. Interaksi sosial bisa terjadi itu bukan hanya terjadi di pasar, tetapi bisa terjadi di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Nah, itulah yang dikatakan sebagai interaksi sosial. Nah, sekarang Ibu tanya, apa sih interaksi sosial itu? Berbicara, betul. Kemudian apa lagi? Berkomunikasi. Jadi, interaksi sosial itu bisa dikatakan sebagai berbicara dan bisa juga dikatakan sebagai berkomunikasi. Nah, sekarang kita masuk kepada materi kita hari ini, yaitu interaksi sosial. Nah, sekarang kita lihat. Pada pertemuan kita kali ini, yaitu ada indikator. Ya, indikator itu ada 3. Yang pertama menjelaskan interaksi sosial, yang kedua menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, yang ketiga menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan itu ada 3 juga. Yang pertama, melalui video dan pengamatan siswa dapat menjelaskan interaksi sosial. Yang kedua, melalui video siswa dapat menjelaskan syarat interaksi sosial. Yang ketiga, melalui pengamatan peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, sekarang apa sih interaksi
Ibu bisa terjadinya tawar-menawar antara penjual sayur dengan pembeli sayur, itu dikatakan interaksi sosial antara individu dengan individu. Pintar. Nah, inilah dikatakan sebagai interaksi sosial. Kita lanjut. Nah, inilah contohnya interaksi sosial. Yang di sini ada yang dikatakan gambar ini dikatakan ada dua orang siswa yang saling berjabat tangan kemudian melempar senyum, itu dikatakan individu dengan individu. Kemudian ada seorang guru yang mengajar di dalam kelas bersama siswa yang banyak, itu dikatakan interaksi sosial yang terjadi antara individu dengan kelompok. Kemudian gambar selanjutnya ada beberapa siswa dan ada juga beberapa guru yang terjadinya bersalaman. Nah, itu dikatakan interaksi sosial antara kelompok dan kelompok. Tepuk tangan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai interaksi sosial. Nah, selanjutnya kita masuk kepada syarat-syarat interaksi sosial. Syarat-syarat interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama, kontak sosial. Yang kedua, komunikasi. Yang dikatakan kontak sosial adalah hubungan masing-masing pihak yang tidak hanya langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa fisik. Seperti kita melakukan SMS, kita melakukan chat, kita melakukan WA. Itulah dikatakan kontak sosial secara langsung. Kerjasama itu apa? Kerjasama itu apa? Kerjasama dengan orang lain, yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian ada akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mendamaikan seseorang setelah terjadinya perkelahian. Orang yang sudah berkelahi pasti disuruh damai. Itu dikatakan akomodasi. Yang ketiga ada juga asimilasi, yaitu perpaduan budaya. Yaitu pakaian adat Sumba Barat, pakaian adat Sumba Timur, pakaian adat Sumba Barat Daya, itu dikatakan itu dipadukan atau disatukan. Ada proses sosial disosiatif. Proses disosiatif tadi itu yang mengarah kepada negatif atau positif? Negatif atau positif? Yaitu negatif. Nah, yang dikatakan negatif yang pertama persaingan, ada perkelahian, ada juga pertentangan. Itu adalah proses interaksi sosial yang mengarah kepada hubungan yang dapat meninggalkan hubungan antara satu dengan yang lain. Apakah orang berkelahi itu bisa menyatukan hubungan? Orang berkelahi bisa menyatukan hubungan? Tidak. Selanjutnya ada kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan satu? Nah, itulah kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Kita akan uji pengetahuan. Apakah ada orang yang hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain? Berikan alasan dan kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pertemuan kita kali ini sudah habis dan kita akan melanjutkan ke minggu depan. 유난히 또 반짝였던 서울처럼 보는 또